Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kali ini kita masuk ke video 35. Masih membahas tentang metode atau sistem pemidanaan, dan kali ini kita membahas pasal 73. Ayat 1, syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 3 terdiri: A. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana, ini syarat umum. B. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan dan berpolitik kecuali ditentukan oleh hakim. Jadi dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Jadi pokoknya begitu keluar salah satu syaratnya jangan sampai melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan tertentu yang harus dihindari atau justru harus dilakukan oleh narapidana. Misalnya yang harus dihindari ya jangan sampai minum minuman keras, atau mungkin tidak boleh pergi ke tempat hiburan, kan seperti itu. Kemudian harus melakukan sesuatu. Misalnya narapidana ini punya keahlian dunia komputer, dunia IT misalnya. Kemudian di salah satu wilayah yang di mana tempat ditahan dia ada LPK atau ada tempat lembaga pembinaan keterampilan bekerja sama dengan Pemda, maka dia harus memberikan pelajaran tentang IT di situ. Nah itu berarti syarat khusus yang harus dilakukan. Yang tidak dilakukan tadi contohnya minum minuman keras, ke tempat hiburan. Yang harus dilakukan adalah menjadi tutor, menjadi pengajar untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh narapidana. Namun demikian, adanya syarat-syarat khusus ini tidak boleh menghambat hak-hak asasi manusia narapidana. Contohnya tidak boleh menghambat saat dia harus Jumatan kalau misalnya ini Muslim. Maka jamnya mengajar harus disesuaikan. Tidak boleh menghambat dia tidak ke gereja kalau ini narapidanya adalah Nasrani. Maka jangan sampai ada jadwal-jadwal yang berbenturan. Ini saya pikir hanya masalah teknis saja untuk masalah hal yang seperti ini. Ayat 2. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana. Nah, jadi begini, misalnya tadi kan syarat-syarat khususnya itu salah satunya tidak boleh pergi ke tempat hiburan misalnya. Tapi di suatu daerah itu ternyata sama sekali tidak ada tempat hiburannya, kan tidak efektif syarat itu, maka syarat itu bisa diganti. Kemudian yang syarat khususnya tadi harus memberikan pelajaran kepada orang-orang atau anak-anak yang di LPK tadi. Ternyata kan masa percobaannya kan bersyaratnya kan banyak panjang nih kan, katakanlah tadi contohnya kan 2 tahun kan. Ternyata baru 6 bulan siswanya udah selesai, belum ada yang dididik lagi di LPK tersebut. Maka ini bisa diperbaharui, bisa diganti yang ke hal yang lain. Sehingga ada situasi kondisi mana yang bisa dilanjutkan terus menerus, namun ada situasi kondisi yang memang harus dirubah sehingga tidak kaku. Lah muridnya nggak ada, mau ngajar siapa? Kan lebih enak kalau ada pembaharuan, dirubah lagi, sehingga sangat bagus ini ketentuan ini sehingga bersifat luas ya, tidak kaku, dan saya pikir ini mudah dijalankan sehingga para pelaksana, para pembina ini tidak letterlek gitu ya, tidak letterlek, tapi bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dalam praktek pelaksanaan percobaan ini tadi.
Kemudian ayat 3, narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat dicabut pembebasan bersyaratnya. Jadi kalau syaratnya dilanggar ya apapun kan bisa dicabut. Apa-apa kalau dilanggar pasti haknya bisa dicabut. Ayat 4, pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dicabut setelah dilampaui 3 bulan. Setelah melampaui 3 bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan. Jadi kecuali dalam waktu 3 bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan. Jadi begini, masa percobaannya tadi kan 2 tahun kan. Nah, ini 3 bulan terhitung sejak selesainya. Maka misalnya selesainya di 31 Desember 2028 misalnya kan, maka ditarik maju. Maka Desember, November, Oktober. Maka sampai di 1 Oktober. Kalau sudah menjalani di sampai 1 Oktober, maka tidak bisa dicabut, harus diselesaikan ketika bulannya itu. Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan kalau selama 1 Oktober sampai 31 Desember 2028 dia dituntut lagi oleh suatu perkara pidana yang dilakukan pada masa percobaan tadi. Maka menjadi bisa dicabut. Demikian untuk penjelasan dari ayat 4. Ayat 5. Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dijatuhi pidana untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori 3, pembebasan yang bersangkutan dicabut. Jadi untuk ayat 5 ini menegaskan lagi ketentuan yang ada pada ayat 4 tadi. Kalau dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan habisnya masa percobaan kok dijatuhi penjara dalam waktu tertentu. Kalau penjara, hukuman penjaranya saat ini kan memang dengan kata-kata penjara waktu tertentu yang paling banyak itu 15 tahun. Dapat ditambah menjadi 20 tahun kalau ada alternatif dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau adanya pemberatan, itu bisa 20 tahun. Kalau ini dipidana dengan pidana penjara dalam waktu tertentu atau dalam perkara yang kedua ini dia didenda dengan denda kategori 3, maka pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut. Ini sudah jelas, dicabut. Kalau yang ayat 4 tadi kan baru dapat dicabut. Tapi kalau yang seperti ini menegaskan lagi yang ayat 5, ketemu dengan keadaan yang sudah saya terangkan di atas tadi, maka ini jelas dicabut pembebasan bersyaratnya. Demikian rekan SHMH untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada salah. Dukung channel SHMH dengan memberikan subscribe dan komentar yang membangun. Sekali lagi, apabila ada salah mohon dipahami, dimaklumi, dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, sinau hukum, melek hukum. Terima kasih.